Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal dan evaluasi kinerja portofolio. Perkenalkan kelompok kami yaitu Uniken Triamanda, Bayu Anggara, Rama Mandala Putra, Diki Sugandi, dan Aldi Kusuma Ramdhani. Langsung saja, apa itu analisis teknikal? Analisis yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Analisis teknikal dapat membantu seorang investor untuk mengidentifikasi pola atau arah pergerakan saham yang mungkin terjadi masa mendatang. Kelemahan analisis teknikal, yaitu analisis teknikal ini hanya berfokus pada harga saham saja. Di luar harga saham seperti kenaikan inflasi itu terabaikan. Bersifat subjektif, setiap investor mempunyai interpretasi yang berbeda-beda atas data yang tampil pada riwayat perdagangan saham di masa lalu. Asumsi mendasari analisis teknikal. 1. Nilai pasar barang dan jasa ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. 2. Interaksi penawaran dan permintaan dipengaruhi faktor rasional, variabel ekonomi, dan faktor irasional seperti opini beredar, mood investor, dan ramalan investor. 3. Harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti tren dalam jangka waktu relatif panjang. 4. Tren perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah akibat perubahan hubungan penawaran dan permintaan. Keuntungan penggunaan analisis teknikal. Keuntungan penggunaan teknikal analisis terkait dengan asumsi yang digunakannya. Para analisis teknikal percaya bahwa investor akan bisa memperoleh abnormal return jika investor mampu mengakses informasi secara cepat, punya kemampuan analitis yang tinggi, dan punya insting yang tajam atas apa yang terjadi terhadap harga pasar jika ada informasi baru. Kritik terhadap analisis vertikal. Kritik penggunaan teknikal analisis juga terkait dengan asumsi yang mendasarinya dan keefektifan pendekatan analisis teknikal dalam memprediksi harga saham. Kritikan yang paling tajam muncul dari para penganut hipotesis efisiensi pasar yang sama sekali tidak percaya bahwa harga saham di masa yang akan datang akan dipengaruhi oleh pergerakan harga saham masa lalu. Kritikan berikutnya berkaitan dengan keefektifan penggunaan analisis teknikal untuk jangka waktu yang panjang. Teknik-teknik analisis teknikal. Para analisis teknikal juga disebut sebagai chartlist karena dalam aktivitasnya mereka merekam data atau membuat grafik chart pergerakan harga saham dan volume perdagangan. Beberapa teknik penggunaan grafik charting dalam analisis teknikal yaitu 1. The Dow Theory. 2. Chart pola harga saham. 3. Analisis rata-rata bergerak. 4. Analisis relatif strength. Ya, berikutnya akan dilanjuti oleh Saudara Narji. Oke, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bayu Anggara. Di sini saya akan menjelaskan The Dow Theory. The Dow Theory pertama kali dikemukakan oleh Charles Howdon pada tahun 1800-an yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasarkan data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Berdasarkan teori tersebut, pola pergerakan harga saham bisa dikelompokkan menjadi 1. Primary trend, 2. Secondary intermediate, 3. Mirror trend atau day-to-day move. Next. The Dow Theory. Yang pertama itu primary trend, yaitu pergerakan harga saham dalam jangka panjang. Yang kedua secondary intermediate trend, yaitu pergerakan harga saham terjadi selama pergerakan
harga saham dalam primary trend dan biasanya terjadi dalam beberapa minggu atau bulan. Yang ketiga, minor trend atau day-to-day move, yaitu fluktuasi harga saham setiap hari. Nah, di sini ada gambar pergerakan harga saham menurut the theory. Dari grafik tersebut, kita bisa mengetahui bahwa harga saham itu naik turun seperti yang di grafik tersebut. Kadang naik, kadang juga turun. Rata-rata bergerak. Di sini teknik rata-rata bergerak, moving average, dipakai untuk mendeteksi dan menganalisis arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan harga saham. Teknik ini dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata bergerak dari data harga penutupan saham harga selama beberapa periode pengamatan sehingga menghasilkan sebuah garis tren. Selanjutnya, garis tren tersebut akan dipakai untuk memperkirakan harga saham di masa depan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Ali Kusmaramdani. Yang selanjutnya garis rata-rata bergerak dan pengambilan keputusan beli atau jual. Teknik rata-rata bergerak juga bisa dipakai untuk membantu mengambil keputusan beli atau jual saham. Pertanyaannya itu kapan investor harus membeli saham? Yang pertama, garis rata-rata bergerak secara mendatar dan harga pasar saham melampaui garis tersebut. Yang kedua, harga saham berada di bawah garis rata-rata bergerak yang sedang menarik. Ketiga, harga saham saat ini berada di atas garis rata-rata. Rata bergerak yang cenderung menurun namun kembali menarik sebelum mencapai garis tersebut. Next. Selanjutnya, kapan investor harus menjual saham? Yang pertama, harga saham ini berada di bawah garis rata-rata bergerak yang mendatar. Kedua, harga saham bergerak naik di atas garis rata-rata bergerak, namun garis rata-rata bergerak tersebut justru sedang menurun. Dan yang ketiga, harga saham yang cenderung mengalami kenaikan dalam kurung berada di bawah garis rata-rata bergerak, tetapi kembali menurun sebelum mencapai garis rata-rata bergerak tersebut. Next. Selanjutnya ada relative strength. Relative strength dipakai untuk menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau industri tertentu. Hasil perbandingan yang biasanya digambarkan dengan plot-plot menunjukkan perbandingan harga relatif saham selama jangka waktu tertentu. Dari gambar yang telah disusun, investor bisa melihat perbandingan kekuatan saham-saham terhadap industrinya atau terhadap indeks pasar. Next, satu lagi. Next. Lanjut ya. Sistem INC terhadap indeks pasar. Di sini menjelaskan bahwa garis yang apa ya? Yang garis 35,5 itu menunjukkan bahwa kenaikannya setidaknya mengalami rata-rata naik di harga S. Udah. Next. Ya, benar sekali. Info kau deh. Jelek betul Sobat Si Bayu. Trading rule dalam analisis teknikal. Trading rules, aturan perdagangan dipakai sebagai patokan dalam pengambilan keputusan membeli atau menjual saham. Seperti gambar yang di pojok kanan di sini kalian bisa membaca. Yang pertama itu ada puncak, lalu kemudian puncak itu turun saat menjual dan naik ketika tren mendatar. Di bawahnya itu ada tren peningkatan saat beli saham, titik terendah, tren penurunan, dan titik terendah. Udah, ganti-ganti giliran siapa nih? Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penguploadan grafik. Yang pertama, teknik menggambarkan pola pergerakan harga saham secara individual selama waktu tertentu adalah dengan menyusun grafik atau chart. Yang kedua, pergerakan harga saham akan membentuk suatu tren yang bisa dideteksi dan digambarkan dengan membuat gambaran pergerakan harga saham secara visual dan memperhatikan kekuatan daya tariknya. Menarik permintaan dan penawarannya juga.
Investor berharap bahwa mereka akan mampu memprediksi arah pergerakan harga saham di kemudian hari. Selanjutnya, grafik batang mencerminkan kisar perdagangan atau trading range pada suatu periode tertentu yang dianalisis. Grafik batang memudahkan analis untuk secara visual dapat mengamati informasi dari suatu kisar perdagangan pada suatu periode tertentu. Bagian terpentingnya dari grafik batang adalah identifikasi harga pembuka dan harga penutupnya. Penggunaan grafik dengan angka dan gambar atau point and figure chart untuk menggunakan pergerakan harga saham lebih kompleks dibandingkan dengan grafik batang. Karena menggambarkan perubahan harga saham yang berubah secara signifikan, volume perdagangan harga saham tidak dimasukkan dalam chart jenis ini. Selanjutnya ada grafik point dan gambar terdiri dari serangkaian O atau penurunan harga dan X peningkatan harga yang dikenal sebagai kotak-kotak. Point dan figure chart. Selanjutnya, grafik garis. Grafik garis atau line chart hanya menggambarkan harga penutupan, sedangkan harga tertinggi dan harga terendah atau harga pembukaan diabaikan dalam penyajian grafik. Garis disusun dalam bentuk kontinu yang menghubungkan harga penutup antar interval waktu secara berurutan. Grafik kandil. Grafik kandil hanya mencerminkan fenomena jangka pendek. Kemampuan peramalnya juga relatif pendek, yakni kurang dari 10 hari. Metode penggrafikan kandil menekankan pada harga pembuka dan harga penutup. Karakteristik dasar grafik kandil, bentuk dan karakteristik umum, bentuk khusus, dan bentuk pembalikan. Bisa dilihat sebagai berikut. Yuk, udah lanjut. Selanjutnya, model siklus pasar dan interpretasi tren pasar. Perbedaan tren terkait dengan perbedaan unit rentang waktu. Terdapat 4 bentuk tren. Yang pertama, tren jangka pendek, short term trend, yakni antara 3 hingga 6 minggu. Yang kedua, tren jangka menengah, intermediate trend end, yaitu antara 6 minggu hingga 9 bulan. Yang ketiga, tren timer, primary trend, yakni antara 9 bulan hingga 2 tahun. Yang terakhir, tren sekular trend, yakni antara 8 tahun hingga 12 tahun. Selanjutnya, transisi tren dari positif ke negatif. Salah satu prinsip dasar Bull-Box analisis teknikal adalah bahwa harga tidak bergerak secara langsung naik atau turun, melainkan bergerak secara zigzag. Yang kedua, terdapat puncak dan palung. Setiap puncak lebih tinggi dari pergerakan harga sebelumnya, dan setiap siklus tandingannya menurun secara progresif. Dan terakhir, serangkaian peningkatan harga melalui puncak dan peluang secara utuh. Kemudian diikuti dengan puncak yang lebih rendah dari harga puncak sebelumnya. Poin A dan reaksi berikutnya menunjukkan harga yang lebih rendah, poin B. Bila serangkaian puncak dan peluang tersebut tidak lagi terdorong ke atas, maka terdapat suatu sinyal bahwa tren mengalami pengembalian. Transisi dari tren negatif besar ke positif. Gambar tersebut menunjukkan serangkaian penurunan puncak dan palung yang kemudian berbalik menuju tren baru yang meningkat. Poin A menunjukkan penurunan harga menuju titik terendah. Konfirmasi bahwa harga telah mencapai titik terendah belum dapat dibuktikan. Hingga akhirnya terjadi peningkatan harga pada poin D yang ditunjukkan oleh tanda panah. Selanjutnya, support level menggambarkan batas bahwa kisaran harga lower border. Kedua, resistance level menggambarkan batas atas tingkat harga upper boundary.
Lalu ini ada pola-pola tersebut terjadi sebagai pengembalian ke atas atau ke bawah dan sebagai formasi kelanjutannya atau konsolidasi. Pada sisi kiri dan kanan dari kepala head H menunjukkan bahu kiri, shoulder S, kepala head H dan bahu kanan S atau SHS. Bila dilihat dari area yang besar, tampak bahwa kepala H pada sisi kiri dan kanan merupakan bahu shoulder S, SH, min S. Sekian dari kelompok kami. Bu, inilah muka-muka kami, Bu. Mana kalian semua? Aku tampilin ini. Lagi aku malas sekali. Aku juga malas ini ngeditnya, ya Allah. Aku mau main cu, sumpah cu. Ayolah, aku mau Bayu, main. edit. Edit lah, weh. Mana aku bisa. Sudah, bye-bye. Aku kirimin.